Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bisa ya? Saya ulang ya? Bisa ya? Alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Begini anak-anak, luar biasa, semangat ya. Saya ulang ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sip. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang selamat datang. Wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah tentunya harus ada perjuangan. Paham ya? Nah, hari ini nanti Pak saya akan terangkan sama kalian bagaimana Rasulullah berjuang untuk mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kalian ikuti anak-anak. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan contoh yang harus kalian ikuti. Kalian ingin bahagia nggak hidupnya? Ingin selamat nggak hidupnya? Ingin sukses nggak hidupnya? Kalau ingin, maka kalian harus ikut cara hidup Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul terdapat suri tauladan kebaikan yang harus kamu ikuti. Ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses, bahkan ingin masuk surga, ikut Rasulullah, ikut jalannya Rasulullah SAW, ikut akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan ikut siapa-siapa orang yang tidak jelas. Paham ya? Oke, anak-anak, Pak saya akan coba terangkan untuk kalian kehadiran sang kekasih, kekasih kita semua, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nggak kita belajar ini? Nah, kita harus senang terus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, kita akan next anak-anak. Oke anak, perhatikan di depan, siapkan buku tulis kalian, nanti yang dianggap penting kalian silakan tulis. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Tulisannya buruk, Kak. Kenapa? Kenapa nak? Tulisannya banyak. Tulisannya banyak. Gambarnya terang. Oh, gambarnya kurang terang. Ya wes. Kurang semua, Pak. Ya, Tambahnya, Bu. ya, kalian bisa melihat buku paket kalian. Silakan dibuka buku paketnya. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Yang di rumah juga anak-anak silakan bisa buka. Judul materi kita hari ini adalah Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di rumah sudah dibuka semua buku paketnya. Halaman berapa nak? Halaman 61. Sudah semua? Oke, kalau sudah perhatikan di depan Pak C terangkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Mudah-mudahan setelah belajar ini rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad semakin besar. Ya, oke. Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Ya, makanya Nabi Muhammad itu kalau hari Senin melakukan apa, anak-anak? Puasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas hari kelahirannya. Paham?
dan kemudian menjadi sebuah kesunahan bagi umatnya untuk juga mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad puasa hari Senin, kita sebagai umatnya harus ikut, karena apa yang dilakukan oleh Rasul menjadi sebuah kesunahan yang harus kita ikuti bersama. Apa sih sunnah itu? Sunnah itu apabila kita lakukan dapat pahala. Jika tidak dilakukan, tidak dapat apa-apa. Enak mana? Dapat pahala apa tidak dapat apa-apa? Itu kan jawaban akal kamu. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari akal kita terkalahkan oleh nafsu kita, sehingga kita nggak banyak melakukan sunnahnya Nabi. Ya apa enggak? Ya. Senin banyak puasanya apa banyak gak puasanya? Nah, berarti kamu terkalahkan oleh nafsu kita. Kalau kita cinta sama Rasulullah dalam kondisi sehat, ayo sebisanya berpuasa. Katanya ingin dapat kok nggak puasa? Ayo. Orang cinta itu selalu mengikuti yang dicintai. Oh, yang saya cintai Nabi Muhammad, hari Senin puasa, saya ikut sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sebenarnya sholat duha, aku tak sholat duha juga Orang cinta itu selalu mengikuti. Coba kalau kamu misalkan senang sama Ronaldo, maka sampai cara berpotong rambutnya kayak Ronaldo itu, cara berpakaian kayak Ronaldo, ya apa enggak? Bahkan cara bergaya juga kayak Ronaldo, ya kan? Makanya orang cinta seperti itu. Cinta kepada Nabi Muhammad juga seperti itu anak-anak. Ya, diikuti apa yang menjadi sunnahnya, diikuti karena mau dapat pahala. Lahirnya hari apa? Lahirnya hari apa, anak? Diingat, hari Senin. Kemudian tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Atau tanggal atau tahun ya 20 April 571 Masehi. Tahunnya tahun apa kalau di dalam kalender Islam? Di dalam kalender waktu itu belum ada, Islam tidak punya penanggalan, belum punya kalender. Cuman waktu itu disebut dengan tahun gajah. Paham ya? Tahunnya itu dompleng pada sebuah kejadian besar. Jadi dulu orang Islam belum punya kalender, belum punya tahun Hijriah. Sehingga ketika ada kejadian besar dan luar biasa, maka tahun itu dinamakan dengan tahun kejadiannya. Nah, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 itu ada sebuah kejadian besar, yaitu apa? Penyerangan kota Mekah, khususnya penghancuran Ka'bah, rencana penghancuran Ka'bah oleh orang-orang kafir. Bentar. Oke, anak-anak kita lanjut sampai mana ini? Nah, ada peristiwa besar namanya apa? Penghancuran, rencana penghancuran oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ya, dengan menggunakan sepasukan gajah ingin menghancurkan kota Mekah, khususnya apa? Ka'bah. Nah, karena ada kejadian dan peristiwa itulah kemudian tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah. Tanggalnya sudah ada, bulannya sudah ada, yang belum ada tahunnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, apa kejadian luar biasanya? Penyerangan kota Mekah, khususnya Ka'bah yang mau dihancurkan oleh pasukan gajah tersebut. Tetapi Allah nggak menghendaki itu, anak-anak. Pas waktu di jalan, ya
mereka melakukan perjalanan menuju kota Mekah itu sama Allah mereka dihancurkan. Dengan cara apa? Dikirimlah sebuah pasukan kecil untuk melawan pasukan besar sebagai penghinaan Allah kepada orang-orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya kuat, dikalahkan dengan pasukan-pasukan kecil yang disebut dengan burung ababil. Secara akal, burung sama gajah mana-mana? Gajah, tapi Allah kan mau menghinakan. Ya kan? Akhirnya yang terjadi kemenangan di mana? Kemenangan di burung apa di gajah? Allah persenjatai burung-burung ababil itu dengan apa? Batu-batu kecil dari neraka. Jadi dia bawa bom-bom kecil itu, bawa peluru-peluru kecil di genggamannya, terbang secara bersamaan seperti pesawat tempur. Kemudian pas di bawah pasukan bergajah itu batunya dilepas. Anak-anak, di dalam Al-Quran disebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Allah utus pasukan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum. Ketika peluru-peluru kecil dari neraka ini dihunjamkan di atas, dari atas menuju ke bawah, maka pasukan-pasukan tadi ketika kena peluru-peluru tadi, ini yang namanya badannya seperti daun yang dimakan ulat. Mereka ini pernah nggak lihat ulat makan daun? Habis sedikit-sedikit dimakan. Nah ini badan ini kena peluru itu, ini senjata kimia kayaknya. Jadi ini habis meretel ini sebagai bentuk penyiksaan Allah. Nggak langsung dimatikan itu, cuk mati enggak, meretel itu. Biji meretel, putih meretel ya. Bayangkan bagaimana sakitnya itu. Allah azab mereka, Allah siksa mereka karena mereka sudah kufur kepada Allah. Mereka mau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahunnya tahun gajah. Oke, kita lanjut anak-anak. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Artinya beliau tidak memiliki ayah pada saat beliau dilahirkan. Coba saya mau tanya, yang di rumah boleh jawab. Siapa nama ayah Rasulullah Muhammad SAW? Abdullah bin siapa? Harus jelas karena sekarang banyak nama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, bagus, 100 jawabannya buat yang di rumah. Ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jangan sampai Abu Thalib ya. Salah nih, Abu Thalib itu pamannya ya. Abdul Muttalib. Jadi beliau sudah ditinggal wafat sama ayah beliau tercinta semenjak beliau berada di dalam kandungan ibunya. Jadi, dari tempat ya. Anak-anak lahir dalam keadaan tanpa ayah bukan menjadikan Nabi Muhammad lemah. Paham ya? Justru dengan tempahan musibah yang besar, justru dengan keadaan yang menyulitkan, Nabi Muhammad tumbuh menjadi manusia yang super power, menjadi manusia yang sangat kuat dan sangat tangguh dalam hidupnya. Tidak mudah, tidak mudah. Ya, perhatikan. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Wafat di kota mana kira-kira? Coba saya mau tanya, wafat di kota manakah ayah beliau? Ada di kota Madinah. Bagus. Jadi beliau dari negeri Sam mau menuju ke Mekah. Ya, mau menuju ke rumah istri beliau yang ada di Mekah. Nama istri beliau siapa namanya? Ibunda dari Rasulullah SAW. Nah, pada saat dia dari negeri Sam itu mau menuju ke Mekah, di tengah perjalanan beliau singgah di kota Madinah. Nah, di kota Madinah beliau sakit sampai kemudian menghembuskan nafas terakhirnya.
yang dimakamkan di Madinah. Paham anak-anak? Kita lanjut kalau paham. Siti Aminah nama ibunya ya. Saat bayi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad dari kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh yang dibesarkan sampai usia 5 tahun. Pak C cerita biar menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang Nabi Muhammad kecil. Ya, jadi begini anak-anak. Di dalam budaya Arab zaman jahiliyah dulu, kalau ada kelahiran bayi, itu bayinya tidak disusui oleh ibunya sendiri. Paham ya? Tetapi disusukan kepada orang lain yang ada di pedesaan biasanya. Ya, jadi yang dicari yang di pedesaan-pedesaan. Kenapa kok yang dicari adalah orang-orang yang bisa menyusui yang ada di pedesaan? Karena di pedesaan itu udaranya masih segar, masih fresh, jadi untuk pertumbuhan bayi bisa maksimal. Beda kalau di kota sudah banyak polusinya. 1. 2, di desa itu cara hidupnya sederhana. Di desa itu kerukunan antar manusianya cukup kuat. Budaya-budaya yang bagus masih ada di desa. Berbeda dengan di kota. Kalau di kota itu lebih kepada individualis, sendiri-sendiri hidupnya. Bahkan sama tetangga kata enggak kenal. Tapi kalau di desa, jangankan tetangga sebelah, tetangga jauh itu hafal, tahu namanya. Saya pernah ke desa nama ya, diundang lantai. Itu jaraknya 1 kilo, jarak 1 kilo itu kenal. Bapak dari rumahnya siapa Pak? Rumahnya si A. Oh situ Pak. Jauh masuk, jauh kira-kira 1 kilo, tenang nih. Itulah hebatnya orang-orang desa, beda dengan orang kota. Gotong royongnya juga masih kuat, kepedulian dengan manusia masih sangat kuat, beda dengan di kota. Nah itulah kemudian anak-anak yang menjadikan inspirasi orang Arab dulu kalau punya bayinya disusukan kepada orang-orang yang ada di desa dan dipercayalah untuk menyusui Nabi Muhammad kecil kepada Sa'diyah Halimah As-Sa'diyah. Dari suku apa tadi? Dari suku apa? Dari suku atau kabilah Hawazin dari Bani Sa'ad. Oke anak-anak, Pak C mau terangkan sebentar. Pada saat sebelum Nabi Muhammad dititipkan kepada Sa'diyah, Halimah Sa'diyah, ini kebutuhan ekonominya sangat terbatas. Dia punya kebun kurmanya sudah tua-tua, sudah tidak berbuah. Dia punya kambing, punya sapi atau punya untanya sudah nggak mengeluarkan susunya. Kambingnya sudah nggak mengeluarkan susunya karena sudah tua-tua. Tetapi pada saat Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah dalam asuhan beliau, itu buah kurmanya, buah anggurnya kembali mengeluarkan buah berbuah lagi lebih lebat dari waktu mudanya. Air susu kambingnya yang nggak pernah keluar karena sudah tua kembali memuncul deras. Berkah kedatangan Nabi Muhammad SAW di rumah itu membawa kemudian secara ekonomi Halimah As-Sa'diyah menjadi orang yang makmur. Iya, paham ya? Jadi orang itu membawa rezeki benar kadang-kadang kalau memang dia orang baik. Ya kan? Termasuk Nabi Muhammad datang membawa berkah buat keluarga Halimah As-Sa'diyah. Menjadi ekonominya baik. Kita lanjut anak-anak. Nih, saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Kasihan ya, 6 tahun ditinggal ibunya pada usia seperti ini masih butuh orang tua, khususnya kasih sayang ibu. Ya, bayangkan sudah tidak ada ayah ditambah tidak ada ibu, kasihan kan? Tapi kondisi seperti ini tidak menjadikan Nabi Muhammad menjadi orang yang lemah, justru menjadi orang yang kuat dan tangguh. Paham? Kalian juga gitu. Apapun yang datang musibah buat kalian, jangan sampai melemahkan kalian. Paham? Justru kalian harus bertambah kuat.
boleh lemah. Lihat Nabi Muhammad 6 tahun sudah ditinggal ibunya. Ia pun diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib dari ayahnya. Ya, jadi yang ngasuh itu kakek dari ayah beliau. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Ya, bangsawan Quraisy di zamannya sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek, namanya kakek ya. Itu juga cintanya luar biasa. Bahkan mungkin cintanya melebihi ayah sama ibu ya. Kamu kalau dimarahi ibumu, dimarahi ayahmu, saya terima mbahmu ya enggak. Kalau kakeknya ya neneknya ya enggak terima. Kadang-kadang ibu sama kakek bertengkar gara-gara anak. Kok berani ibu tuh ya kata mbahnya. Ibu loh, sampai kok perempuan anak gitu kan, jadi tukaran ya kan. Saking sayangnya sama cucunya. Nah demikian juga dengan Nabi Muhammad kecil, ketika ibunya meninggal dunia, maka beliau dalam pengasuhan kasih sayang kakek tercintanya yaitu Abdul Muthalib. Tapi anak-anak tidak selang lama. Coba perhatikan, tidak selang lama. Nabi Muhammad mendapat sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang hanya 2 tahun. 2 tahun beliau dalam asuhan kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia berapa? 8 tahun. Bayangkan, satu persatu orang yang dicintai, orang yang mencintai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak menjadikan Nabi Muhammad rapuh, tidak menjadikan Nabi Muhammad lemah, justru menjadikan Nabi Muhammad kuat dan tangguh. Tapi juga gitu ya. Harus semakin kuat, semakin diterpa badai semakin kuat, diterpa ujian semakin kuat, diterpa masalah semakin kuat. Lalu ya. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa pamannya? Abu Thalib, adik dari ayah beliau, sampai menginjak waktu remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan pamannya bagaimana cara menjalani hidup yang sebenarnya. Anak-anak, hidup tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Hidup tidak selamanya menjanjikan kenyamanan buat kita semua. Terkadang hidup penuh dengan cobaan. Terkadang hidup penuh dengan masalah dan musibah, ya bangga. Tetapi apapun yang datang kepada kita, kita harus menanggapinya dengan berpositif thinking, berhusnudzon kepada Allah. Bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada saya, baik kebahagiaan ataupun cobaan, adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah melangkah, teruslah berusaha, teruslah belajar, teruslah bekerja. Paham anak-anak? Nah, Pak C sedikit cerita, tapi lihat dulu barang aja ceritanya di sini. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan. Usia berapa tadi? Ya, kira-kira usia 12 tahun ya, remaja ya. Di zamannya dia 12 tahun dia remaja di zamannya ya. Sebagai guru di usianya yang baru 10 tahun ini, 10 tahun sudah belajar bekerja ya. Agar dapat apa? Menghidupi dirinya sendiri. Nah, untuk bisa bertahan hidup, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada kakek, diajari sama pamannya bagaimana mempertahankan hidupnya, bagaimana dia harus survive dengan hidupnya. Ya, diajari bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan cara bekerja. Mulailah dia menjadi penggembala ternak, menjadi penggembala. Ya kan, mencari nafkah mencari uang sendiri dengan cara apa? Menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Mekah itu nggak dingin, Mekah itu panas luar biasa panasnya. Bayangkan menjadi peternak di gurun pasir yang panas. Enak apa enggak? Enak mana sama di rumah? Enak di rumah tidur-tiduran. Tapi ketika kamu berada di rumah terus gak bekerja, kamu akan menjadi generasi yang lemah. Paham ya?
Generasi yang tidak tangguh, gampang loyo, gampang kesel, gampang mudah menyerah. Ya, lihat Nabi Muhammad ini. Ia makan dari tumbuhan liar yang dapat diburu. Makannya dari tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di buru. Bukan berarti karena dia keturunan bangsawan, kemudian hidupnya terjamin enak gitu. Enggak. Diajarkan sama pamannya ini loh, hidup seperti ini. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menggantungkan kepada orang tua atau menggantungkan kepada orang lain. Kamu harus berdiri pada kemampuanmu sendiri. Nih, di guru pasir itulah yang menghayati arti kehidupan. Di situ dia belajar kayak ini ya kehidupan. Jadi orang itu kalau ditanggung harus siap ditimpa apa? Permasalahan, ditimpa musibah untuk menjadi orang tangguh itu. Kalau dikasih enak terus, wah nggak bisa tangguh itu, malas nanti lemah. Ya, kalau kesulitan hidup sendirian dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya sudah 10, usianya baru 10 tahun, tapi cara berpikirnya sudah seperti orang dewasa. Karena ditempa hidup yang sulit. Beda kalau ditempanya dengan hidup yang enak-enak terus, kayak anak kecil terus hidupnya, nggak pernah dewasa. Oke, anak-anak. Nah, nanti di usia 12 ini, Pak Jaya cerita, ada kira-kira di sini. Ya, lanjut dulu ya. Kalau nggak ada, kasih cerita kamu. Nah, ini ada. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, matang di dalam itu, ditempa dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, dia belajar bagaimana hidup yang sebenarnya. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan, ilmu perdagangan, diajari dagang. Ya, diajari berdagang untuk menyambung hidup, untuk membiayai dirinya sendiri. Hasil dari pekerjaannya itu nanti yang dimakan. Oke, anak-anak, diperkenalkan ilmu. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Jadi majikannya bernama siapa? Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Nah, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah, di wilayah Syria besar. Sekarang itu Basrah itu di sekitar wilayah Syria. Seorang pendeta terkenal, pendeta Nasrani, dengar kan Pak Jimon cerita ya. Seorang pendeta terkenal di masa itu bernama Buhairah, namanya Buhairah, pendeta. Pendeta berarti wong alim dari orang Nasrani. Namanya pendeta itu berarti alim wong pandainya orang Nasrani di dalam menguasai kitab Injil. Menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Bayangkan, ketika ada seorang pendeta beragama Nasrani, beragama Kristen, melihat Nabi Muhammad kecil, usia 12 tahun itu bersama pamannya, kemudian pendeta ini bilang kepada pamannya, aku mengenali anak ini, anak muda ini sebagai sosok yang telah dinobatkan sebagai apa? Rahmat bagi alam semesta, pembawa kasih sayang kepada alam semesta. Oke, perhatikan. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab kami. Loh, dari mana Buhairah bisa mengenal Nabi Muhammad kecil? Dari kitab Injil. Jadi di kitab Injil itu dijelaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad bersama ciri-cirinya waktu kecil. Ya, oke, masih cerita di luar ini. Ya, ngerang. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu dibawa oleh pamannya ke negeri Syam, di daerah Basrah, daerah Syria, bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Ketika beliau bertemu dengan paman Nabi yang bernama Abu Thalib, ditanya, itu anaknya siapa? Gitu ya. Abu Thalib bilang, itu anak saya. Loh, Pak, berarti ini bukan berarti bukan calon nabi ini. Loh, kenapa bisa begitu? Ya,
Karena calon nabi yang ada pada ciri anak ini ada pada anak ini. Cuma satu yang nggak ada. Dia punya ayah. Paham ya? Jadi kalau dia punya ayah berarti ini bukan calon nabi, bukan calon pembawa rahmat bagi alam semesta. Karena di kitab kami, di kitab ini disebutkan anak ini nggak punya ayah. Baru ngaku, Abu Thalib baru ngaku, iya kok ini bukan anakku, ini ponakanku. Ya, ini nanti ponakanmu ini akan menjadi nabi besar, nabi akhir zaman. Sampai kok tahu kata Abu Thalib kepada Buhairah. Ya, di dalam kitab Injil dijelaskan termasuk tanda-tanda kenabian. Apa tanda kenabian berikutnya? Ketika Nabi Muhammad berjalan, itu selalu dinaungi oleh awan. Di atasnya pada awan yang memayungi beliau, sehingga beliau tidak pernah kena panas. Paham? Luar biasa ya, enak ya. Panas-panas itu nggak usah pakai payung, nggak kira-kira yuk, masih kena panas itu, nggak gosong apa itu. Ya, kalau sampai coba-coba itu panas-panas, betul. Langsung abang ini, aja kemarin keluar ya pakai sarungan, keluar sih dulu, hitam separuh. Namanya. Oke, anak-anak. Jadi kalau berjalan Nabi Muhammad itu selalu dinaungi awan. Jadi nggak langsung terkena singatan matahari itu. Sejuk, selalu sejuk. Yang pertama. Coba kamu lihat untuk ponakan ini. Kalau duduk itu di sebuah tanaman, duduk di sebuah pohon. Pohonnya selalu bergerak itu. Selalu bergerak untuk melindungi Nabi Muhammad dari singatan matahari. Jadi kalau Nabi Muhammad duduk dari sini, mataharinya dari sana, ini langsung yang namanya daun-daun itu mengarah ke sini, menutupi matahari tadi, supaya Nabi Muhammad yang duduk di bawahnya tidak kena sengatan matahari. Lihat kamu. Nah ini dituturkan, diceritakan di dalam kitab Injil. Sekarang kamu bawa pulang saja. Ya, kamu bawa pulang, ini kamu bawa pulang. Kenapa? Kalau kamu lanjutkan nanti ketemu orang-orang Nasrani di situ, orang-orang yang paham tentang Injil dibunuh nanti. Berarti orang ini baik gak? Bahaya ini. Nah, bawa pulang aja, bawa pulang. Nanti kalau ketemu orang-orang yang paham tentang Injil, tahu ini Nabi akhir zaman dibunuh nanti. Karena dia nggak menghendaki adanya Nabi Muhammad, dia hanya menghendaki Nabi Isa saja. Paham? Sebagai Tuhan mereka, kemudian dijadikan Tuhan. Karena Nabi Isa itu bukan Tuhan Nabi. Makanya Buhairah itu adalah orang yang paham tentang kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, kok sekarang nggak ada Pak, tanda-tanda itu kemana Pak? Dihilangkan. Paham ya? Jadi kitab Injil sekarang yang tidak menyebutkan Nabi Muhammad beserta kisah kecil Nabi Muhammad itu dihilangkan sama mereka. Supaya apa? Supaya mereka nggak mengakui tentang Nabi Muhammad, jeleknya mereka di sini. Jadi kitab Injil itu kitabnya siapa sih? Kitabnya Allah kan? Sama seperti kitab Allah. Kalau itu kitabnya Allah yang harus kita iman. Turun kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Zabur, kitab Zabur turun kepada Nabi siapa? Kitab Injil turun kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kitab Al-Quran turun kepada Nabi siapa? Semua kitab-kitab Nabi, semua kitab-kitab ini yang diturunkan kepada para Nabi itu semuanya datang dari Allah, mengajarkan tentang bertuhan kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya berinjil tapi tidak menyembah Allah, berarti itu pendusta. Nah lihat, bahkan nabinya disebutkan di situ. Nanti akan datang nabi akhir zaman. Di Injil diceritakan itu, di Zabur, di Taurat diceritakan. Sekarang kok ada kemana? Dihilangkan sama mereka. Nah, biar. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab kami Injil. Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi kitab apa? Taurat. Dia tahu nanti Taurat juga memisahkan Nabi Muhammad kecil. Nah, lebih baik bawa dia kembali ke Mekah. Kamu nak kecil, bawa pulang. Nanti kalau ketemu orang Nasrani, orang Yahudi, tahu tanda-tanda kenabiannya dibunuh nanti. Kenapa kok mereka bunuh? Karena mereka tidak kepingin ada nabi di luar golongan mereka. Ya. Golongan mereka apa? Orang Yahudi dan Nasrani, Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad nggak lahir dari Bani Israel, dari suku Quraisy. Mereka nggak
nggak ingin itu. Mereka inginnya Nabi Muhammad berasal dari Bani Israil seperti orang Yahudi dan Nasrani. Paham ya? Oke, kita lanjut. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta. Mau pulang akhirnya. Baik hati Ibu Hurairah. Kalau enggak, aduh, ya ini sudah skenario-nya Allah, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan anak-anak yang di rumah sama yang PTM di sekolah? Enggak. Ya, kita lanjut kalau gitu. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Nah, sudah enggak dalam asuhan pamannya, dia berdagang sendiri. Siapa juragannya tadi? Majikannya siapa? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Yang nanti akan menjadi siapa sayang? Istrinya. Ya, nanti akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Saya mau cerita ya. Oke, dengarkan anak-anak. Pada saat Nabi Muhammad bekerja mengikuti Khadijah sebagai juragan dan majikannya, ternyata Khadijah diam-diam menyuruh seorang yang bernama Maisarah untuk menyelidiki keberadaan Nabi Muhammad. Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi kamu jangan anggap Nabi Muhammad ditemani waktu berdagang sama Maisarah perempuan. Enggak, Maisarah itu laki-laki. Tapi di Indonesia Maisarah itu perempuan. Padahal nama laki-laki di zaman Nabi. Memang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengawasi Nabi Muhammad. Karena rupanya Siti Khadijah itu tertarik dengan keberadaan Nabi Muhammad, tetapi beliau ingin tahu lebih jelas seperti apa sih akhlaknya, seperti apa sih budi pekerti. Nah, jadi dia selidiki dengan cara mengirim sebuah utusan yang disuruh menemani Nabi Muhammad ketika berdagang. Nah, nanti diceritakan itu sama Maisarah kepada Khadijah, semakin tertariklah Khadijah kepada Nabi. Bagaimana bentuk kepribadian beliau? Coba lihat. Ketika berdagang Nabi Muhammad sangat jujur. Ada nggak sekarang pedagang yang jujur? Jarang, iya kan? Caranya bohongi lagi, ya. Hati-hati nanti kalau kamu jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Seperti Nabimu, orang rusakin bilang ada rusaknya. Jangan disembunyikan rusaknya. Ya. Yang kasih rezeki kamu siapa sih? Kalau kamu baik sama Allah diberi rezeki apa enggak? Kalau kamu baik sama saya, kamu tak kasih apapun yang saya punya, ya kan? Sama Allah juga begitu anak-anak. Kalau kamu baik sama Allah, nurut sama Allah, apapun yang kamu mau dikasih sama Allah. Sayangnya kita kan nggak seperti itu cara berpikirnya. Ini kalau rusak, nggak tak jual, rugi saya kan gitu. Ya kan? Itu kan cara berpikir kamu. Tapi kan perintah Allah nggak begitu anak-anak. Kalau rusak bilang rusak, ya. Kalau baik bilang baik, ya. Nih ya, sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembeli. Ini diceritakan sama Maisarah. Itu yang namanya Muhammad kalau berdagang sangat jujur. Karena saking jujurnya, hampir setiap kali berdagang cepat pulang itu. Kenapa? Barang dagangannya cepat laku, habis terjual, laku. Jadi pembeli itu senang. Paham ya? Nah, kalau pembeli dibohongi senang apa enggak? Besok nggak mau beli lagi karena dia merasa terbohongi. Tapi kalau jujur senang pembelinya, dia kembali ke situ. Paham ya? Nah, ini cerita Nabi Muhammad itu luar biasa. Dia itu seorang yang sangat jujur. Semakin tertarik Khadijah kepada Nabi Muhammad. Nah, Khadijah ini seorang kaya raya di zamannya, dan termasuk bangsawan suku Quraisy. Salah cantik, salah sugih, salah keturunan bangsawan. Kemudian tertarik sama Nabi Muhammad karena apanya? Karena kepribadiannya, karena akhlaknya, karena sopan santun dan tata keramanya itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang.
Siapa yang nggak senang orang seperti ini? Siapa yang nggak senang sama orang yang santun? Siapa yang nggak senang sama orang yang ramah dan sopan? Tidak, pasti orang semuanya senang. Maka kalau kalian ingin disenangi orang lain, jadilah kamu manusia yang ramah, sopan, ramah, jujur, semua sama. Kayak bujuan, gak seneng loh, ya kan? Gak seneng orang lain, aku dibujuin, males aku tonton ini. Ayo anak-anak, tadi sudah sebutkan berkaca, lakukan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang harus kamu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jangan niru yang lain yang gak jelas, yang gizi. Tapi gizi itu gak jelas. Niru artis Korea, niru artis Hollywood. Kok perempuan gawe yang itu. Kalau kamu ingin jadi perempuan yang tangguh dan hebat, jadilah seperti Ummul Mukminin, jadi Khadijah, jadi Aminah, jadi siapa? Aisyah gitu loh. Kok ini jadi orang hebat nih artis Korea dan Allah Akbar, DJ. Yang lagi juga gitu. Ini jadi hebat, ini menjadi orang yang luar biasa. Niru Rasulullah, niru sahabat Rasulullah. Ojo niru pemain sepak bola sehingga jelas. Paham ya? Ojo niru artis Korea sehingga sekarang musuh Korea kakek. Itu Hollywood kakek. Hollywood kakek. Tak pikir-pikir ini generasi Islam pasti ditiru orang kafir. Nek generasi Islam biasa ditiru tokoh-tokoh Islam. Itu namanya kamu punya jati diri, punya kepribadi. Nek itu jenenge elok-elokan. Ngerti? Elok-elokan. Nang kiri nelok kiri, nang kanan nelok kanan, nang tengah. Kalau buntek kata orang Madura. Tidak boleh, kamu harus punya jati diri. Saya orang Muslim, saya orang Muslimah. Saya harus punya jati diri sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik, jujur, sopan, penuh dengan tata krama. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Lo kok jawabnya lo iyo. Yang di rumah siap anak-anak? Yang jawab jawabnya kok satu anak. Semuanya dong. Siap anak-anak? Siap. Lebih semangat. Siap anak-anak? Siap. Saya akan lihat kalau kamu tumbuh dengan kejujuran, kesopanan dan ramah tamah, akan menjadi anak yang luar biasa. Paham? Nggak indah, kamu akan bina seperti binatang. Sampai kurang ajar, tak dukung dua. Oh, masih, dikira masih saja, ya kan? Ya enggak? Oh, monyet itu ya kan? Kayak monyet kan? Yo, turun-turun terus kayak monyet, kayak asu. Ya orang bener. Tidak ada orang diam bener-bener sopan, santun, ramah, berbudi pekerti baik. Ada orang yang mengatakan monyet itu, tak mungkin. Ini mungkin orang gila itu. Ya kan? Orang baik gak akan mengatakan monyet atau teh atau asu, ya kan? Loh, kadang-kadang setan banget tuh. Kenapa suka setan, ya kan? Sampai juga setan bukan gara-gara pak tingkah lakumu yang jelek. Tingkah laku baik, sabon, malaikat. Ya kan? Oke, anak-anak kita lihat. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh pribadi mulia beliau. Pribadinya mulia. Kalian harus punya pribadi yang mulia. Jujur, sopan, santun, tata krama. Jujur itu terutama. Karena hari ini krisis kejujuran. Kenapa bangsa yang hebat, yang kaya raya seperti Indonesia kok menjadi negara yang masih berkembang terus dari dulu? Karena pemimpin-pemimpinnya hanya yang tidak jujur, korupsi, ya? Coba ada korupsi, maju negara Indonesia. Singapura sama Indonesia besar mana? Singapura sama Indonesia besar mana negaranya? Negara Singapura itu sama Jawa, Pulau Jawa masih besar Pulau Jawa. Tapi kenapa Singapura sudah begitu maju negaranya?
Karena cara berpikir otak mereka genap. Ngerti genap? Nggak ruwet. Maka Indonesia kalau ingin menjadi negara yang hebat, maka otaknya harus yang lurus, yang jujur. Kalau nyolongan, kita colong korupsi. Ya kan? Oh, gak ada tata krama kalau isi pejabat nyolongan maling, ya kan? Oh, kalau punya malu nggak akan melakukan seperti ini. Nggak akan mencuri uang negara, uang rakyat. Ya, kita lanjut. Apa saja akhlak beliau di antaranya ketika berdagang? Berpendirian teguh. Pendiriannya teguh, kemudian terombang-ambing dengan keadaan. Punya prinsip, tapi nggak egois. Punya prinsip ya. Nek A, yo A. Nek B, yo B. Nek sampean kan nggak badan A, badan C, badan B, badan A, badan C, gitu kan? Nggak punya prinsip ya. 2, memiliki semangat kerja yang tinggi, punya etos kerja yang tinggi. Nek orang kerja itu semangat. Sampai sekarang bukan waktu kerja, tapi sampai waktu belajar. Belajarlah yang semangat, etos belajarnya yang tinggi. Belajarnya yang tinggi. Takon saya ini. Pasti mau tanya, semangat belajarnya tinggi apa rendah? Jawab yang di rumah pasti nggak mau jawab aja. Ya kan? Semangat belajarmu loh nak. Tinggi apa rendah? Jujur. Rendah. Cek, sampai nggak percaya kita kalkulasi. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. Ya. Sekarang mau tanya Pak C, yang kamu gunakan belajar berapa jam? Kalau ada PTN 2 jam, ya kan? Nah, kok di rumah ditambahin berapa jam belajar? Hah? Biasanya cuma di sekolah nggak belajar di rumah. Alasannya cuma belajar di sekolah. Tanya ibunya nggak belajar, nah. Tapi kan sudah belajar di sekolah, sama saja gitu kadang-kadang. Iya kan? Ayo. 24 jam belajarnya cuma 2 jam. Itu jenenge etos kerja tinggi apa etos kerja rendah? Oh ya, mau takoni tinggi lah, sing ngomong tinggi. Kenyataan yang rendah. Ya kan? Ayo, kalau hari ini kamu belajar cuma 2 jam, tambahin etos kerjanya yang tinggi kayak Rasulullah, semangat kerjanya tinggi. Kalau misalkan satu hari itu ada 24 jam, 8 jamnya buat tidur, buat 8 jamnya buat keluarga, 8 jamnya buat belajar. Siap belajar 8 jam? Duh, kamu jawab, ketawa kasih jam ini. Siap belajar 8 jam? Duh, tidak siap. Yang di rumah siap belajar 8 jam? Duh, nggak jawab juga, takut kan? Oke, tapi sudah waktunya. Masih 10 tapi belum ada. ya, oke, anak-anak kita lanjut. Kasih tahu ya, jadi waktu itu yang 24 jam dibagi sepertiga. Sepertiga untuk keluarga, kumpul dengan sepertiga untuk istirahat, bisa tidur, itu istirahat lah ya. Istirahat yang terbaik tidur. Sepertiga buat apa? Bekerja. Nah, bekerja kamu apa sayang? Belajar, 8 jam belajar kira-kira siap? Siap? Katanya ikut Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah, etos kerjanya, semangat kerjanya tinggi. Ya, anak cukup sekian. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Kalian sudah belajar dengan baik. Siapkan diri kalian untuk berdoa. Jangan sampai ada yang meninggal buku dan alat